Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kaffaratun lima bainihima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, al-hujjaj wal ummaru wafdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Salawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah khatimul anbiya, Nabi akhir zaman, Nabi daripada nabi-nabi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi. Dan tidaklah aku ciptakan Muhammad itu kecuali dari cahaya mukaku. Hadirin dimanapun kalian berada, saya doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan walafiat, kesehatan yang prima, rezeki yang banyak, serta kelancaran dalam melaksanakan aktivitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani inda mamati faka'annama zarani inda hayati. Yang artinya, barang siapa yang mengunjungiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah mati, maka sesungguhnya seakan-akan ia mengunjungiku ketika aku sedang hidup. Ada 3 kategori atau ada tiga cara ketika kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak salawat, harapan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Karena sesungguhnya ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka mimpi kita itu adalah nyata atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kedua, senantiasa mengamalkan sunnah Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Munawwarah. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang mengunjungi beliau ketika beliau sudah wafat, maka seakan-akan orang tersebut mengunjungi Rasulullah ketika ia dalam keadaan hidup. Artinya, ketika kita ingin bertemu dengan Rasulullah, maka dari sekarang kita niatkan untuk mengunjungi Rasulullah SAW. Seorang pujangga ketika ia memiliki kekasih atau
memiliki orang yang ia sayangi, maka tidak ada obat baginya kecuali bertemu dengan kekasih yang ia idam atau kekasih yang ia sayang. Begitu juga kita. Ketika kita mengaku mencintai Rasulullah, setiap hari kita sebut-sebut nama beliau, maka tidak sempurna rasanya apabila kita tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, yang artinya penuhilah panggilanku, kata Allah, atau sempurnakanlah panggilanku, yaitu panggilan haji dan umrah. Kalau kita berbicara haji, Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan kita untuk melaksanakan haji, akan tetapi man istata'a ilaihi sabila, artinya ketika kita mampu atau ketika kita mempunyai kesempatan, maka kita berhak atau kita harus melaksanakan haji sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita tidak mampu, baik dari segi kesehatan, waktu, ekonomi, maka tidak ada paksaan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimmul hajja walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya penuhilah panggilanku, kata Allah, untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Maka dengan adanya dalil ini ada dispensasi bagi kita yang tidak mampu melaksanakan haji. Tidak mengapa jika kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, karena mengingat saat ini untuk melaksanakan haji itu, satu, antrinya amat sangat lama. Kedua, orang yang melaksanakan haji bukan hitungan ratusan ribu, melainkan jutaan. Akan berdesak-desak ketika kita tidak memiliki kesehatan yang prima, itu akan berdampak negatif atau akan berbahaya. Kemudian selain itu, mahalnya harga atau mahalnya biaya untuk melaksanakan haji. Maka selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah bagi yang mampu. Kemudian umrah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti dari yang kita bahas di atas, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang haji ada dispensasi buat kita, beda halnya dengan umrah. Umrah ini waktunya tidak seperti kita melaksanakan haji. Apabila kita ingin melaksanakan haji, maka haji itu dilakukan dalam 1 tahun 1 kali saja, yaitu di bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 8 Tarwiyah, 8 Dzulhijjah, selesai di tanggal 13 Dzulhijjah. Itu kalau kita melaksanakan haji, maka setiap tahun hanya 1 kali. Sedangkan umroh itu bisa dilakukan kapan saja, kecuali waktu ketika sedang melaksanakan haji, yaitu selain dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Di luar tanggal tersebut boleh kita melakukan umroh. Artinya untuk menjalankan umroh, untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak ada batasan waktu. Masalahnya mau atau tidak kita, karena Allah itu tidak memanggil bagi orang yang mampu, tapi Allah mampukan bagi orang yang mau. Maka jangan pernah merasa kita tidak memiliki apa-apa, karena perbedaan antara orang mampu dan tidak mampu itu saat ini hampir sudah dikatakan tipis sekali. Kenapa saya katakan seperti itu?
Definisi mampu menurut ulama itu terbagi menjadi dua. Pertama, apabila ia memiliki harta dan harta yang ia miliki itu cukup untuk melaksanakan umroh dan ada bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya, maka ia dikategorikan mampu. Kemudian definisi kedua, mampu itu di atas miskin. Sedangkan definisi miskin itu adalah apabila ia memiliki makanan, cukup makanan dikonsumsi untuk hari itu saja. Apabila dia memiliki harta lebih daripada harta yang dia miliki, seperti dia memiliki kendaraan, kebun, sawah, rumah yang megah, maka itu sudah dikategorikan mampu. Nah, berbicara hukum umroh sendiri itu terbagi menjadi 4 kategori menurut kesepakatan jumhur ulama. Imam Syafi'i menghukumi umroh itu adalah fardu ain, sedangkan Imam Hambali menghukumi umroh itu wajib dan fardu ain. Kemudian Imam Hanafi dan Imam Malik menghukumi umroh itu wajib dan sunnah muakkadah. Artinya apa? Umroh pertama kali itu mayoritas ulama jumhur sepakat hukumnya wajib. Definisi wajib itu adalah ketika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Kenapa sampai umroh itu mempunyai hukum yang sangat memberatkan, tidak sama dengan haji? Karena Allah dan Rasulnya serta para ulama-ulama yang membahas tentang umroh ini sudah tahu bahwasanya peluang untuk menjalankan umroh itu amat sangat terbuka. Beda halnya dengan haji. Haji itu waktunya terbatas, dan karena terbatasnya waktu, maka banyak orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji. Kalau umroh seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sangat terbuka luas bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Sekali lagi, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan bagi orang yang mau. Ingat, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan bagi orang yang mau untuk melaksanakan ibadah umrah. Hadirin dimanapun kalian berada, saya mengajak kepada hadirin semuanya yang menyaksikan video ini, mari kita sama-sama azamkan di diri kita untuk mengunjungi Baitullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tashaddu rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza. Rasulullah telah bersabda, jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk bepergian safar kecuali ketiga tempat, kata Rasulullah. Pertama, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi yang terletak di Madinatul Munawwarah. Artinya apa? Artinya kita ini pada hakikatnya punya tujuan yang memang menjadi satu arahan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian arahan tersebut kita implementasikan dengan kita berusaha setiap hari. Tujuan kita yaitu untuk berkunjung di Baitullah, karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah dan Rasul, diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah
yaitu kita mengunjungi Baitullah. Mari kita sama-sama azamkan untuk mengunjungi Baitullah. Setelah Bapak Ibu azamkan untuk mengunjungi Baitullah, maka niatkan. Salah satu bentuk daripada niat untuk melaksanakan umroh, daftar umroh segera mungkin. Setelah daftar umroh, mulai rencanakan buat paspor. Setelah membuat paspor, mulai rencanakan untuk mengumpulkan dana, sehingga ketika Bapak dan Ibu fokus dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah Allah mampukan sesegera mungkin. Seperti itu kurang lebih yang menjadi harapan kita semua adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para muhsinin, para ikhwan wa akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Dan harapan kami, mari kita sama-sama azamkan untuk mengunjungi Baitullah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempermudah rencana perjalanan umroh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami dari PT Abu Abdul Haramain siap menjadi pelayan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut. Jika Bapak Ibu berkenan mengunjungi kami, silakan kunjungi kami. Lokasi kantor kami berada di Tanggamus, Pokon Kampung Baru, Bandar Lampung. Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Pokon Kampung Baru, Dukuhan Gunung Kistang. Alamat kantor kami berada di sana. Kami tunggu kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu. Yuk kita sama-sama mengunjungi Baitullah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang berkenan. Itu semata-mata dari kami, hamba Allah yang taif ini. Adapun ada kebenaran-kebenaran